Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua. Pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Puji Astuti Ibrahim, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Korosi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Samudra Laya dengan NIM 20030031 dari Teknik Kimia Institut Teknologi Petroleum Balongan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penanganan dan laju korosi. Next. Nah, kemudian di sini ada table of content. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian pembahasan tentang jurnal 1, yang terakhir ada pembahasan jurnal 2. Kemudian di sini pendahuluan. Nah, pengertian dari korosi sendiri merupakan penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Secara umum, korosi dapat terjadi karena hilangnya logam pada bagian yang terpengaruh terhadap lingkungan. Korosi terjadi dalam berbagai macam bentuk, mulai dari korosi merata pada seluruh permukaan logam, sampai dengan korosi yang terkonsentrasi pada bagian tertentu saja. Kemudian kita masuk ke jurnal 1. Pada jurnal 1 itu judulnya Studi Korosi pada Pipa menggunakan metode Impersed Current di Petrochina International Jambi, yang disusun oleh Dedi Irwanto, Yuslan Basir, dan Muhni Pamuji. Kemudian untuk pembahasannya sendiri yaitu meliputi jenis korosi, penanggulangan, metode, dan kesimpulan. Pada jurnal pertama itu jenis korosinya itu korosi sumuran. Nah, korosi sumuran sendiri merupakan korosi yang muncul dan terkonsentrasi pada daerah tertentu. Bentuk korosi ini biasanya disebabkan oleh klorida. Mekanisme terbentuknya korosi sumuran sama dengan korosi celah. Hanya saja korosi sumuran ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan korosi celah, karena jaraknya yang saling berdekatan satu sama lain. Nah, korosi sumuran akan mengakibatkan permukaan logam menjadi kasar. Korosi sumuran terjadi karena komposisi material yang tidak homogen, rusaknya lapisan pelindung, adanya endapan di permukaan material, serta adanya bagian yang cacat pada material. Kemudian di sini ada penanganan korosi, yaitu ada yang pertama pelapisan atau coating, merupakan cara yang paling umum dilakukan untuk melindungi logam dari serangan korosi. Kemudian pelapisan yang dapat digunakan antara lain yaitu cat dan logam yang meliputi galvanisasi, plastik, dan semen. Pada dasarnya, pelapis-pelapis ini berfungsi untuk melindungi logam dari reaksi yang tidak menguntungkan dengan lingkungan. Oleh karena itu, pelapis-pelapis ini harus bersifat mudah dilapiskan, memiliki adhesi yang baik, dapat bertahan lama, memiliki sifat tahan terhadap korosi, tahan terhadap temperatur tinggi, tahan air, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada proteksi katodik. Proteksi katodik sendiri merupakan perlindungan terhadap suatu logam dari serangan korosi. Proteksi katodik memanfaatkan konsep deret galvanis, mekanisme korosi galvanis, untuk melindungi logam. Nah, secara sederhana, korosi galvanis akan terjadi pada logam jika ada 3 hal yang dipenuhi, yaitu diantaranya ada 2 buah logam yang memiliki beda potensial elektrik. Kemudian ada 2 buah logam yang kontak secara elektrik, dan yang terakhir ada fluida elektrolit yang memungkinkan arus mengalir pada lingkungan kedua logam tersebut. Kemudian pada jurnal pertama itu menggunakan metode impersed current. Nah, impersed current sendiri yaitu menggunakan arus listrik sebagai ganti dari penggunaan anoda. Oleh karena itu, sistem ini membutuhkan sumber listrik yang biasanya disuplai dari sumber DC. Bahan logam yang dilindungi biasanya harus dicat terlebih dahulu. Sistem ini juga membutuhkan perawatan dan pengawasan secara berkala dan terus-menerus untuk memastikan sistem ini bisa digunakan untuk masa waktu yang sangat lama. Biasanya sistem ini digunakan pada topside platform atau pipeline yang ditaruh di atas tanah untuk onsor.
Nah, alasan jurnal ini menggunakan metode impersed current yaitu metode ini menggunakan masukan arus listrik dan anoda inlet sebagai penyumbang polaritas negatif yang tidak akan habis. Nah, sehingga sistem ini dapat digunakan pada waktu yang lama. Metode impersed current ini biasanya digunakan pada lingkungan yang memiliki resistivitas yang tinggi dan tersedianya power listrik. Next. Dari jurnal pertama dapat saya simpulkan yaitu yang pertama, resistansi kabel berpengaruh terhadap besarnya drop tegangan yang terjadi. Semakin besar resistansi kabel, maka drop tegangan yang dihasilkan akan semakin besar pula. Kemudian yang kedua, besar proteksi ditentukan oleh luas area yang diproteksi, densitas arus pada besi, dan faktor keselamatan. Kemudian yang ketiga, untuk mendesain tegangan rectifier yang digunakan sebagai proteksi perlu diperhatikan besar tegangan DC rectifier yang dihasilkan dari perhitungan, begitu pula dengan arus DC rectifier. Kemudian pada jurnal kedua, judul dari jurnal kedua yaitu Analisa Laju Korosi pada Sistem Pemipaan di Bawah Tanah PT Chevron Pacific Indonesia yang dibuat oleh Aisyah Indah Irmaya dan Lia Yunita. Kemudian untuk pembahasannya sendiri yaitu meliputi pengertian laju korosi, media dan bahan, perhitungan laju korosi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kemudian di sini ada pengertian korosi, pengertian laju korosi. Nah, pengertian laju korosi sendiri yaitu kecepatan rambatan atau kecepatan penurunan kualitas bahan terhadap waktu. Dalam perhitungan laju korosi, satuan yang biasa digunakan adalah milimeter per tahun sebagai standar internasional atau mil per years MPY sebagai standar British. Tingkat ketahanan suatu material terhadap korosi umumnya memiliki nilai laju korosi antara 1 sampai 200 mili per years. Kemudian di sini ada media dan bahan yang digunakan pada jurnal kedua. Material yang diuji adalah sambungan las baja karbon rendah ST37 berbentuk plat. Material ini dipilih karena sering digunakan dalam beberapa desain konstruksi. Media yang digunakan untuk menguji laju korosi pada baja karbon rendah yang dilas adalah air laut. Kemudian spesimen baja karbon rendah yang sudah dilas dengan las listrik. Selanjutnya dilakukan pemanasan atau heat treatment dengan dipanasi lagi sampai temperatur 300 derajat Celcius. Kemudian spesimen dimasukkan dalam air laut yang sudah diletakkan dalam wadah berupa gelas plastik tanpa penutup. Sebelum spesimen dimasukkan ke dalam air laut, lakukan penimbangan dengan ketelitian 0,001 gram dan pengukuran 0,001 mm. Kemudian selanjutnya biarkan selama 100 jam, kemudian ambil spesimen dan lakukan penimbangan. Begitu seterusnya dilakukan penimbangan dan pengukuran dimensi mulai dari 0 jam, 100 jam, 200 jam, 300 jam, dan 400 jam pada gambar di samping tersebut. Kemudian di sini ada perhitungan laju korosi. Pada tabel pertama ada hasil pengujian berat dan penurunan berat spesimen. Kemudian pada tabel kedua ada hasil pengujian dimensi dan luas permukaan terendam. Di sini ada hasil dan pembahasan. Pada tabel pertama, berdasarkan hasil pengujian berat dan penurunan berat spesimen, diperoleh berat rata-rata tertinggi spesimen yaitu pada rendaman 100 jam, didapat berat rata-rata sebesar 9,641 gram dengan selisih berat 0,016 gram, sedangkan berat rata-rata terendah spesimen yaitu pada redaman 400 jam, didapat penurunan berat rata-rata sebesar 9,575 gram dengan selisih berat 0,020 gram. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa semakin lama redaman, berat spesimennya akan semakin menurun. Kemudian pada tabel kedua, berdasarkan hasil pengujian dimensi dan luas permukaan terendam, diperoleh hasil dimensi rata-rata tertinggi pada redaman selama 100 jam sebesar 2.031.312 mm².
dan dimensi rata-rata terendah diperoleh pada redaman 400 jam, yaitu sebesar 2.9.594 mm². Hasil ini menunjukkan semakin lama waktu redaman spesimen, semakin berkurangnya dimensi spesimennya. Untuk rumus perhitungan laju korosi sendiri yaitu menggunakan rumus CR dengan satuan mili per years sama dengan delta W dikali dengan K dibagi dengan Rho dikali A dikali dengan T, di mana CR itu corrosion rate, kemudian delta W itu weight loss ataupun berat, dikali dengan K itu konstanta, dibagi dengan Rho densitas spesimen, kemudian dikali dengan surface area atau luas permukaan, kemudian dikali dengan exposure time atau jam. Kemudian di sini berdasarkan data penurunan berat spesimen dan penurunan dimensi, diperoleh hasil perhitungan laju korosi atau corrosion rate sebesar 0,088 mili per years untuk lama redaman 100 jam. Untuk redaman selama 200 jam dengan menggunakan data yang sama, diperoleh laju korosi atau corrosion rate sebesar 0,106 mili per years. Sedangkan untuk redaman selama 300 dan 400 jam, diperoleh laju korosi atau corrosion rate sebesar 0,114 mili per years. Kemudian kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu laju korosi pada baja karbon rendah yang disambung dengan pengelasan dan telah diberikan perlakuan panas setelah pengelasan dengan menggunakan media air laut, yaitu untuk redaman 100 jam adalah 0,088 mili per years, kemudian pada redaman 200 jam adalah 0,106 mili per years, kemudian pada redaman 300 dan 400 adalah 0,114 mili per years. Nah, semakin lama waktu redaman, maka semakin tinggi laju korosinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.